Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas berita terbaru tentang Timnas Indonesia hari ini. Tentang berita yang lagi menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah netizen hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu. Let's go. Ini ada informasi dari Bung Ropan terkait dengan status STY, ya. Sejak 2 minggu yang lalu, PSSI dalam hal ini Pak Erik sudah menyodorkan surat kontrak untuk diteken oleh STY, tapi belum diteken. Ya. Dia kemudian balik ke Korea untuk ada pemulihan di sana, ada perawatan dan dia masuk ke rumah sakit untuk penyegaran tentunya. Jadi harus ada recovery, sehingga ini ditunggu. Ya kalau dia balik untuk tanda tangan, untuk masa sampai 2027. Nah STY itu rencana akan ke Kuala Lumpur. Setelah dia balik pada Sabtu yang lalu, ya beberapa pekan yang lalu, nah dia akan jika bugar, dia akan tiba untuk menyaksikan undian drawing Piala Dunia, Piala Dunia Zona Asia 27 Juni di markas besar AFC di Kuala Lumpur. Nah di sana STY akan hadir untuk menyaksikan di mana posisi Indonesia nantinya dalam 3 pot yang akan dibagi. Ketika rumus ini berkembang dengan Korea menginginkan jasa dari pelatih Sintayong untuk ke depan, bagaimana tanggapan dengan Ketua Umum? Pak Ketua Umum secara jenderal yang mengatakan bahwa terserah Sintayong, keputusannya ada di dia. Ya, kalau Korea menginginkan STY dan STY mau, silakan. Kami tidak akan melarang. Ya, walaupun memang sudah ada kesepakatan itu bahwa dia akan teken kontraknya. Karena ini memang belum diteken. Sehingga banyak itu yang beredar, apakah karena STY belum teken ini, kemudian dia akan nanti melihat untuk perkembangan menerima jabatan pelatih pelatih kepala di tim nasional Korea. Itu kan masih menjadi tanda tanya. Ya, karena ke sana menurut Pak Ketua, dia itu dalam penyembuhan, ada perawatan. Sambil menunggu dia balik, sudah ada pembicaraan memang untuk ke depan. Ketika dia sukses bersama dengan tim senior dan tim junior kita U23, itu pasti akan tanda tangan, dan STY sudah oke. Sudah setuju. Ini yang dijaga komitmen ini, Pak Ketua masih yakin bahwa STY tidak semudah itu akan kemudian berbalik untuk bisa keluar dari tim nasional Indonesia. Tapi sekali lagi Pak Ketua bilang bahwa dia terserah STY, ya. Dia tidak akan melarang-larang tentunya atau menghalangi kalau memang itu diinginkan semua oleh pihak KFA, pihak Korea Selatan, dan STY juga mau bisa mendapatkan jabatan sebagai pelatih kepala, silakan, kata Pak Ketua, ya. Namun Pak Ketua akan ingin melihat dalam beberapa hari ke depan untuk ada pembicaraan lagi, ya, ketika dia balik untuk melanjutkan teken ini karena sudah disodorkan sebelumnya. Ya, oke teman-teman. Jadi pernyataan dari Bung Ropan ini lebih mempertegas bahwa rumor yang beredar hari ini semakin hari semakin kuat. Bukan hanya berita yang simpang siur, tapi ini benar-benar lagi menghangat. Benar-benar sudah mendekati fakta. Ya, jadi fakta yang terjadi itu sebenarnya gosip yang tertunda. Ya, kita bisa melihat bahwa Pak Erik sudah mengatakan bahwa tadi Bung Ropan mengatakan akan ke Kuala Lumpur, Pak Erik mengatakan bahwa tidak akan ke Kuala Lumpur. Pak Erik sendiri akan ke sana. Jadi di sini STY diberikan pilihan yang sulit hari ini. Apakah dia akan kembali ke Korea Selatan, ke negaranya, dan kemudian membawa timnas Korea Selatan, atau dia akan berjuang bersama timnas Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia? Itu adalah pilihan yang sulit. Tapi semuanya secara gentle Pak Erick Thohir mengatakan silahkan. Pilihan ada di tangan Anda dan kita tidak melarang. Ya, dia sudah melihat bagaimana dia benar-benar dihargai di tempat bukan negara sendiri, sedangkan di negara sendiri dia pernah dilempari telur, teman-teman, ya. Pilihan ada di tangan STY, dan saya percaya bahwa timnas Indonesia bangkit hari ini seperti kata Pak Erick Thohir itu bukan tergantung hanya dari satu orang saja, tapi semua elemen yang ada di dalamnya, di mana pemerintah hadir, PSSI hadir, ya, coach hadir, semua para pemain naturalisasi, semua menjadi bagian penting di dalamnya. Jadi teman-teman, saya percaya kepada Erick Thohir, kepada pemerintah yang hari ini hadir di dalamnya. Kalaupun STY harus hengkang, saya percaya pelatih selanjutnya itu nggak kaleng-kaleng. Pelatih selanjutnya adalah pelatih yang terbaik yang akan dipilih. Saya tetap percaya.
dengan hal itu, teman-teman ya. Agent yang main-main match fixing, penjarakan. Ya, jadi ini kita mau benar-benar bersih. Ini tuh baru bilang tegas. Alhamdulillah setelah diskusi panjang Liga bersama PSSI dan juga di sini hadir Badan Tim Nasional untuk memastikan bahwa kalender 3 tahun ke depan sekarang sudah tidak ada perubahan lagi. Ada slot untuk Liga yang kita hormati, tetapi juga ada slot buat tim nasional. Misalnya ketika nanti tentu pada kualifikasi round 3 tentu itu sudah pasti aman. Kalau nanti ternyata kita masuk round 4 di bulan Oktober, itu slotnya juga sudah aman. Penegakan kepastian atau hukuman itu harus berjalan. Misalnya mengenai klub licensing. Karena tidak mungkin kita juga mendiamkan klub-klub yang tidak ada standarnya. Ya, ini semua harus bagian jadi pembangunan profesionalisme. Memastikan penegakan kepada isu match fixing ini di Liga 1, 2 harus kita berantas habis. Yes. Semua pelatih klub yang bertugas di sini tidak boleh terjebak oleh match fixing. Pak Ferry juga memaparkan bagaimana untuk juga sertifikasi agent pemain. Ya, jangan juga agent-agent ini jadi mafia baru jual beli skor. Agent yang main-main match fixing, penjarakan. Ya, jadi ini kita mau benar-benar bersih. Ya, jangan sampai kita sudah menyusun agenda 3 tahun, sudah bagi tugas liga, klub, sudah ada VAR, sudah wasitnya lebih baik, pemilik-pemilik klub sudah juga komitmen klub licensing gitu, tapi masih ada oknum-oknum. Nah, ini kita sikat. Ya, ini yang saya suka dari Pak Erick Thohir. Ini benar-benar bukan isu. Apa yang terjadi dalam liga kita, kenapa kita nggak berkembang? Karena adanya match fixing yang benar-benar sangat merugikan. Ya, match fixing itu buat teman-teman yang kurang tahu itu adalah pengaturan pertandingan. Jadi seperti skornya sudah diatur dan pertandingannya sudah disetting agar supaya yang ini ialah yang akan menang. Itu adalah salah satu tindakan dari para mafia bola untuk mencari keuntungan di sana. Ini benar-benar sangat-sangat merugikan. Dan Pak Erick Thohir mengatakan, jika ketahuan adanya match fixing, penjarakan. Ini saya baru suka dengan Pak Erick ya. Kalaupun dari Korea menginginkan kesulitan akan sembarang. Ya, tapi percayalah pembangunan tim nasional ini bukan berdasarkan satu individu. Betul sekali. Betul ya. Jadi bukan isapan jempol. Jadi secara gentle Pak Erick mengatakan hal yang sama Bahwa tim nasional tadi ya. dibangun karena sebuah kekuatan bersama. Pemerintah hadir, PSSI hadir, supporter, ya, tim pemain yang solid, ya, cakep, official yang cakep, dan juga pelatih. Jadi ya seperti itu ya. Bukan hanya satu orang, bukan hanya usaha satu orang, tapi usaha semua elemen yang terlibat dalamnya. Bahkan supporter pun menjadi bagian dalam perkembangan Indonesia dalam sepak bola. Saya rasa kerja keras tim nasional ini kan bukan hanya seorang Coach Sintayong, ya, bagaimana juga para pemain mati-matian, ya, berkarir, supporter, termasuk ya kita semua. Jadi jangan juga kita terbelenggung seakan-akan suksesnya sebuah tim itu karena Erick Thohir, karena seorang pemain. Tidak, ini bagian kerjasama. Yes. Tetapi Coach Sintayong adalah bagian terpenting yang tidak bisa saya tutup mata untuk menjadi sebuah kekuatan membangun tim nasional. Saya rasa kerja keras tim nasional ini kan. Gimana kalau nanti U23 kita punya kesempatan bagus? Nah, karena itu Liga bersepakat merubah aturan, di mana klub yang pemain U23-nya dipanggil, ya, aturannya dilepas supaya apa? Supaya dia tidak ikut aturan U23, dia pakai pemain yang dia punya tanpa. Nah, jadi udah ada pembicaraan itu. Tetapi ketika saya mendapat informasi bahwa hanya 9 pemain yang mau dilepas, ya saya nggak mungkin dong. Apakah kita sebagai bangsa ini tidak punya empati dan kebersamaan? Nah, disitulah saya melakukan yang namanya sesuai dengan aturan, ya, bahwa kita ini otoritas tertinggi sepak bola. Saya bilang stop. Ya, tetapi bukan stop pribadi, kita bicara sama Exco, kita bicara sama stop. Ya, dan terbukti hari ini kumpul semua pemainnya.
Ya. Itu pun masih ada kesulitan. Ada yang baru dapat visa, ada yang belum recover dari cedera macam-macam, ya kan? Nah, tetapi kemarin kan kita panggil lagi liganya sama Exco. Ayo, jadi maunya gimana? Oh Pak, kalau kita berhenti total, oke, asal komitmennya tetap kayak kemarin. Pemain U23-nya tolong dimaksimalkan sesuai dengan pembicaraan. Makanya ketika mereka, ya udah dia mau jalan lagi, saya oke, saya bukan pemimpin yang istilahnya pokrol bambu, apa maksudnya keras kepala gitu. Saya ini kan sangat egaliter selama tadi kita punya tujuan yang sama dan solusinya kita ada gitu. Nah, makanya kemarin waktu Exco ketemu, oke, silakan kalau mau bergulir. Tapi ya selesai Lebaran kita duduk lagi. Kalender sampai 2027 seperti apa? Karena kita akan menghadapi kendala yang sama. Baru bicara begitu malamnya ada announcement AFF, ya menggulir kejuaraan Asia Tenggara klub yang dimulai tanggal 17 Juli sampai 31 Mei tahun depan. Ini kalender mana lagi? Ya. Terus ada lagi, gimana Pak Piala Presiden? Gimana Pak Piala Indonesia? Ya saya sih sebagai ketua umum ya semuanya pengen. Tapi apa mungkin pemain kita 365 hari bermain? Itu kan manusia juga. Bukan robot. Ada fatigue-nya, ada cederanya. Ya fatigue kecapean pikiran badan. Itu bisa cedera. Dan mereka bukan robot, mereka manusia seperti kita. Nah itulah kenapa saya bilang juga dengan berbagai pihak stakeholder, kita harus bikin kalender yang baik. Yes. Nanti misalnya kalau kita sepakat AFF bukan prioritas, Asian Games bukan prioritas karena kan bukan kalender FIFA dan tidak mungkin liganya berhenti terus. Oke teman-teman, jadi saya percaya Indonesia di era zaman ini adalah Indonesia yang sedang mengalami transformasi, sedang mengalami kemurahan Tuhan turun atas Indonesia, di mana para pemimpin-pemimpin seperti ini, dari pemimpin dalam pemerintahan, pemimpin dalam sepak bola, itu benar-benar orang yang berintegritas, orang yang memahami struktur yang ada, orang yang benar-benar mampu untuk melakukan hal-hal yang belum pernah dicapai hari ini, yang tidak mau dimanipulasi oleh uang, yang tidak mau mementingkan kepentingan diri sendiri, dan mau untuk membangun, memiliki hati untuk membangun sesuatu yang dulu mereka belum mencapai, akhirnya akan tercapai. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Vicky pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.